kembali lagi bersama gua Rocky di Suara Juventini. Kali ini gua yang akan menemani kalian untuk mengisi informasi terupdate dari Juventus. Tapi di sini gua nggak sendirian nih. Dan di sini juga ada yang baru nih, ya kan, narasumbernya. Tapi kita kenalan dulu nih. Bagi yang sudah sering mengisi dan menemani kalian di layar Suara Juventini yang pakai jersey hitam, boleh dikenalkan Bang, siapa namanya? Halo teman-teman Suara Juventini, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan masih semangat ya dari pertandingan game kemarin di Serie A. Nama gue Jackie dan gue kali ini banyak bicara nanti ngobrol lah, banyak lah ya. Gue dari Jakarta Timur. Oke, baik. Satu lagi yang memakai jersey warna merah, siapa di sana? Boleh kenalan Bang? Halo, thank you banget nih udah diundang lagi sama Suara Juventini. Terakhir itu September 2021. Wih, Lama juga ya. lama Apa juga Om Jack? Ini sekarang udah di Januari 2023 ya kan. Halo, gue Alfi dari Parung Panjang. Wih, Gue pakai jersey Monza. wih. Monza Baik Bang Alfi, Juvenesia, ya. semoga sehat selalu Bang Alfi. Ya Bang Rocky. Baik kalau gitu. Oke, tanpa berpanjang lebar, di sini gue telah menyiapkan beberapa materi yang akan kita simak. Oke, seperti yang kita ketahui, di mana Juventus pada tengah minggu kali ini akan menghadapi Monza, ya, tepatnya di kompetisi Coppa Italia. Nah, menurut kalian nih ya, seberapa pentingkah turnamen Coppa Italia untuk kalian ya, terutama Juventus nih? Menurut Bang Ciki gimana nih? Ini Coppa Italia akhirnya digelar ya untuk musim ini. Kita langsung ada di bagan per 8 final karena sistem Coppa Italia itu kalau yang sudah di 8 besar dia langsung bertengger di per 8 final. Sistemnya memang begitu. Nah, kebetulan kita lawannya adalah Monza, salah satu tim di musim ini yang kita dikalahkan. Ya, kasus Di Maria salah satunya kena kartu merah. Nah, kalau pertanyaannya adalah seberapa penting, buat gue ini menjadi sangat penting. Kenapa menjadi sangat penting? Pertama adalah posisi Juventus hari ini di Serie A posisinya masih mengejar poin. Beda berapa sih sama Napoli? 8 apa 7 poin sih? 8 kalau nggak salah. 10 deh kayaknya. 10. 10 ya. Nanti kita lihat lagi deh klasemen. Karena perbedaan yang cukup ya sebenarnya dibilang cukup jauh enggak, dibilang pendek juga enggak juga, dibilang dekat juga enggak. Jadi artinya kalau kita di Serie A kita berharap, doanya gini Rok, kalau di Serie A kita berharap orang lain kalah. Orang lain nyusruk. Begitu doanya kalau kita Serie A. Sedangkan kalau di Coppa Italia ini sistem turnamen. Artinya kita tidak tergantung orang lain. Kita bisa berdiri di kaki sendiri. Kalau lo main terus menang, ya lo bisa sampai final. Itu yang pertama. Jadi takdirnya ada di tangan kita sendiri kalau Coppa Italia karena ini sistem turnamen. Sedangkan kalau Serie A kita berdoa Juventus menang dan kita juga berdoa Milan nyusruk dan Napoli nyusruk. Karena kalau misalkan hanya Juve yang menang, terus Milan dan Napoli juga terus menang, lah kita tetap kagak Scudetto. Jadi kalau Scudetto itu kita harus mendoakan orang lain nyusruk. Tapi kalau Coppa Italia kita bisa berdoa untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita terus menang, ya kita juara, kan gitu. Nah, kebetulan di Coppa Italia kemarin kita nyampe final dan kita sayangnya kalah sama Merda. Ya, comeback-nya Merda tuh inget banget gue. Ada kasusnya Lautaro juga, nyangkutin kaki. Finali. Jadi yang di sela-sela ya. Jadi ini mau ngomongin penting, sangat penting itu pertama. Karena posisi Juventus di Scudetto juga masih mengejar, belum aman. Kedua, ini buat Allegri menjadi sangat penting. Kenapa? Allegri ini kan selalu dipantau fans, bukan dipantau manajemen. Dipantau fans. Mungkin ini bisa meredam haters Allegri ya untuk membuktikan musim ini kita dapat trofi. Walaupun target manajemen sebenarnya adalah 4 besar ya. Tapi kalaupun 4 besar tergeser, kalau dengan adanya Coppa Italia apakah masih bisa menjadi keringanan atau tidak ya gue kurang tahu. Tapi paling nggak kita masih ada di budaya kita setiap tahun ada trofi.
Itu yang kedua. Yang ketiga adalah banyak pemain-pemain baru yang datang di Juventus. Ada Bremer, Locatelli, walaupun musim kemarin dia belum pernah ngerasain trofi loh sama Juventus, bener nggak? Iya, betul. Terus ada siapa lagi sih yang datang musim ini? Ada Di Maria. Jadi kalau ada trofi pemain-pemain baru ini itu membuat cintanya sama Juventus lebih membara. Walaupun tanpa trofi pun tetap membara ya. Tapi dengan trofi itu membangunkan level atau kualitas mereka. Jadi ketiga alasan gue itu menjadi Coppa Italia sangat penting. Apalagi Coppa Italia adalah ajang turnamen yang kita di situ adalah rajanya, 14 kali juara, menurut gue itu oke banget. Dan lihat di situ tahunnya Allegri berhasil 4 musim berturut-turut bungkus Coppa Italia. Jadi harusnya Coppa Italia ini bukan suatu yang baru buat Allegri, apalagi kemarin kita sampai final. Itu menurut gue. Oke, baik, ulasannya Bang Jeki sangat panjang ya. Tapi di sini gua akan bertanya dengan Bang Alfi nih. Ya, Seberapa Bang Alfi. pentingkah turnamen Coppa Italia untuk Juventus nih? Menurut pandangan Bang Alfi ini bagaimana nih? Apakah sama? Apakah punya pendapat lain nih? Silakan Bang Alfi. Kalau menurut gua pribadi sih setiap event atau ajang yang diikuti sama Juventus sebagai fans sih kita doain yang terbaik. Jadi mau Serie A, Coppa karena kita ngarep treble kan. Belum treble gitu. Jadi Coppa ini salah satu yang penting juga dan nggak bisa disepelein gitu aja dengan walaupun dengan skuad Juve yang lumayan musim ini tuh rada-rada gimana gitu. Banyak pemain yang diharapkan bisa berbuat banyak atau kasih andil banyak buat Juve, ternyata di luar prediksi nggak bisa. Banyak pemain yang itu teknis di kubu Juve-nya itu pemainnya mungkin Allegri juga jadi skemanya nggak jalan karena pemain-pemain yang diharapkan bisa bantu dia buat support di semua kompetisi yang diikutin sama Juve jadinya nggak jalan dengan baik dan akhirnya efeknya ke kita nih sebagai fans banyak yang Allegri out dan lain sebagainya karena bener-bener nyeremin kan maksudnya kita tuh musim ini tuh bener-bener nonton Juve tuh yang nggak kayak tahun-tahun sebelumnya gitu gue kayak hilang greget kayak udahlah gue nonton highlight aja lah besok gitu karena ngelihat permainannya yang agak menjemukan gitu tapi lihat sebelum World Cup kemarin bisa ada di posisi 2 sih gokil sih ya. Allegri gokil sih dengan tarik dribblenya. Jadi gue harap sih di Coppa juga tetap total ya lumayan cukup penting lah salah satu. Jadi pack yang bulat di sini tuh agak hampa sih nggak ada di jersey. Gitu. Oh baik kalau gitu. Jadi agak sedikit membosankan ya kalau musim ini menurut Bang Alfi dari skema permainannya Allegri ya. Lebih banyak keselnya gitu nontonnya dibanding sabar ini ujian. walaupun endingnya nggak bisa kita tebak dalam artian ternyata bisa di posisi 2 ya kan yang dengan cara main seperti itu aja bisa di posisi 2 apalagi kalau mainnya bagus kan kita jadi berharap lebih gitu. Oke baik kalau gitu. Baik untuk selanjutnya di sini gue telah mempersiapkan materi di mana bisa dilihat roadmap dari Coppa Italia musim ini. Bisa lihat bracketnya nih. Juventus di posisi kiri nih dari layar kaca. Juventus melawan Monza dan akan bertemu pemenang antara Lazio dan Bologna. Menurut Bang Alfi nih, peluang Juventus untuk musim ini bagaimana dari melihat skema atau bracket roadmap Coppa Italia musim kali ini? Silakan Bang Alfi. Oke, kalau lihat si roadmap-nya yang musim ini kan Juve itu di bagian sebelah kiri ya. Ya. Dia ada Monza, kalaupun bisa menang nanti ketemu Bologna atau Lazio. Atau kalau tembus semifinal pun antara bisa ketemu Merda juga ya kan. Ya. Nah, kalau si Monza kan sebelum ketemu Juve ini dia ada 2 pertandingan kalau nggak salah ya. Dia ketemu sama Frosinone menang 3-2 sama Udinese 3-2 juga. Berarti kan lumayan produktif ya. Dia bisa 2 pertandingan 6 gol walaupun kemasukan 4. Nah, sementara si Juve-nya sendiri ya seperti bapak-bapak tahu
Beberapa pertandingan ini rekornya lumayan cukup 1-0 dan di menit akhir. Jadi lawan Monza ini lumayan, dan rekornya sendiri ini unik, ketemu Monza 5 kali. Kalau nggak salah gue lihat di ininya itu skornya 1-1, 1-0, 1-1, 1-0, 1-0. Jadi angka 1 nih besok nih kayaknya. Unik asli. Agar nyeremin sini Monza. Oke, jadi istilahnya 50-50 lah ya. Jadi Monza ini ya. Walaupun hitungannya belum tim yang gimana, tapi kalau lihat histori pertemuan antara si Juve sama Monzanya ya. Iya. Di 5 pertandingan terakhirnya aja dari tahun 76 sampai 2022 itu skornya segitu-gitu aja. Boleh mungkin nanti teman-teman yang nonton Suara Juventus ini silakan kalau salah dikoreksi ya. Kalau nggak salah itu 1-0, 1-1. Kalau skornya 1 aja dia. Oke, baik kalau gitu. Oke. Baik, kalau menurut Bang Jack ini gimana nih peta kekuatan di roadmap kali ini? Bagaimanakah peluang Juventus untuk musim kali ini? Apakah kecil, apakah besar, apakah punya pandangan tersendiri dari Bang Jack ini? Silakan Bang Jack. Kalau di atas kertas masih besar. Paling nanti ketemu semifinal, gue berharap bisa ketemu Merda ya, ketemu Inter Milan. Ini kita ngomongin di atas kertas dulu ya. Di atas kertas kan berarti kan sesuai dengan kekuatan, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan ya kalau nanti bicara bola itu bulat ya nanti kan kita ngomongnya setelah pertandingan. Sebelum pertandingan kan siapapun pasti memprediksikan di atas kertas dulu ya. Iya betul. Ya kan? Ada Atalanta Cap di sana. Ya, gue ngelihatnya masih Merda masih bisa sampai semifinal. Jadi gue ngelihatnya peluangnya kalau bisa sampai semifinal lawannya Merda, ntar finalnya lawan Napoli, asik nih. Sedap ya. Settingannya lawan Napoli asik sih, finalnya lawan Napoli. Apakah Juventus keteteran lagi seperti di Serie A ataukah di final berbeda? Itu pertanyaan gue nanti kalau misalkan ada di final Coppa Italia. Jadi prediksi gue masih cukup besar. Halangannya menjadi tidak terlalu besar adalah di semifinal kalau ketemunya sama Merda. Kalaupun Juve di atas kertas bisa melewati Monza, bisa melewati Lazio atau Bologna, nanti bisa. Ya tadi kan gue bilang di Coppa Italia ini Allegri sudah sudah makan asam garam ya. Bayangin dia aja kemarin melatih dengan situasi yang banyak tekanan, situasi permainan yang acak adut pun masih bisa nyampe final Copa gitu. Iya betul. Jadi secara sejarah, secara historinya Allegri, Coppa Italia ini bukan barang baru ya, bukan hal yang baru. Jadi gue rasa sampai final masih bisa dan gue berharap bisa ketemu sama Napoli di final. Jadi biar deg-degan aja nontonnya. Gitu. Oke, baik. Jadi prediksinya sangat optimis ya untuk meraih final walaupun jalannya itu nggak mudah ya karena ada beberapa tim kuat di sisi kirinya Juventus di roadmap kali ini. Baik, kita langsung saja di sini untuk selanjutnya di mana pada nanti pekan hari Jumat kalau nggak salah Juventus akan menghadapi Monza di Allianz Turin. Di sini gue mempersiapkan how the game will be running. Maksudnya adalah bagaimana nanti jalannya pertandingan saat melawan Monza. Apakah terjadi perubahan? Apakah masih sama dengan pola yang dialami Juventus saat kalah melawan Napoli? Menurut Bang Jack ini, apakah nantinya nih jalan pertandingannya itu seperti apa? Oke, pertama sebelum jalan pertandingan, waktu Juventus ketemu Monza di Serie A, Monza ini posisinya belum pernah menang. Pernah menang, nggak ada kemenangan sama sekali. Tiba-tiba Juventus memberikan kemenangan. Sedekah kemenangan. Memberikan sedekah poin terhadap Monza. Nah, anehnya setelah habis kemenangan terhadap Juventus, Monza ini sedikit demi sedikit mereka keluar dari zona degradasi. Walaupun tidak berarti dia menang terus, tapi dia keluar dari zona degradasi. Ya, lu bisa lihat klasemennya Monza hari ini tidak ada di zona degradasi. Artinya Monza itu pertama bisa menang, kedua tidak gampang dikalahkan. Jadi situasi Monza hari ini adalah seperti itu. Dia tidak gampang lagi dikalahkan. Nah,
ini menjadi PR penting walaupun Juventus nanti main di home, catatan home-nya Juventus main di home itu bagus, nanti pertandingan akan seperti apa? Tetap alot melawan Monza ini, tetap alot, dan Monza itu yang harus dikhawatirkan adalah pertama, Monza itu pemain-pemain lini tengahnya bisa masuk behind from second line. Jadi kalau misalkan Monza itu menyerang dari sayap atau strikernya pegang bola, tiba-tiba pemain tengahnya itu bisa masuk dari lini kedua. Itu bisa colongan gol, bisa colongan. Lu bisa lihat gol-golnya waktu pertandingan kemarin lawan Cremonese ataupun melawan Inter, itu golnya dari Monza adalah mereka lini tengahnya masuk dari lini kedua, colongan cut in dari pemain sayap. Jadi pertandingan tetap alot buat Juventus ya. Nah, bagaimana peluang Juventus untuk bisa mengambil poin? Nah, kalau gue lihat 2 pertandingan terakhir Monza itu punya kelemahan dari sisi serangan dari sayap. Dan sayapnya ini sebenarnya bukan penetrasi ya, nggak harus gocek-gocek masuk ke dalam sayap, nggak. Cukup crossing aja mereka bisa kebobolan. Karena beberapa kali Monza itu gampang didapatkan peluang bila tim-tim lawan Monza melakukan crossing. Jadi kayaknya back-backnya Monza itu tidak bisa men-set play kondisi kalau misalkan menghalangi bola dari crossing. Jadi ini bagus ya kalau naruh Milik nanti di sana terus crossing dari Kostic, kayaknya bakal bisa lebih punya mumpuni gitu loh. Dan itu terjadi kok, gol-golnya Monza 2 pertandingan terakhir dibobol lewat bola crossing. Jadi kalau melihat 2 pertandingan terakhir Monza gampang dibobol lewat crossing, ya nanti Juventus lebih baik taktiknya mengandalkan crossing yang akurat, percobaan crossing yang lebih baik, karena Juventus kan punya Kostic untuk bisa crossing. Jadi gua rasa itu menjadi penting ya. Walaupun ada taktik opsi lain kayak nanti misalkan Di Maria tapi salah satu fokus kelemahan Monza adalah dia gampang dibobol lewat crossing. Itu. Terus juga tim-tim seperti Monza ini kadang-kadang punya kiper yang kadang-kadang tiba-tiba jadi Buffon semua. Ini juga harus diperhatikan ya. Kerasukan Buffon ya. Yes. Jadi kalau lawan Monza nih, nanti jangan kaget kalau tiba-tiba kok kipernya jadi jago segala macam. Memang begitu kan adatnya tim-tim mediocre ini kalau lagi lawan Juve. Cuman satu yang harus diwaspadai adalah Monza ini tidak gampang dikalahkan. Dia sudah keluar dari zona degradasi. Nah, Juventus sekarang punya spirit sehabis kalah pasti maunya menang. Nah, ini kan bagus nih, mentalitasnya harusnya begitu dong. Kalau lu habis kalah masa lu nggak mau menang? Kalau lu nggak mau menang berarti lu bukan mental juara. Kalau lu masih membawa rasa sedih melawan Napoli, gua rasa itu bukan layak seorang pemain Juventus ya. Gua rasa pemain-pemain Juve sudah melupakan apa yang terjadi di Naples ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi ajang balas dendam perasaan yang nggak enak dibantai terbesar 30 tahun terakhir Juventus ya. Jadi gua rasa ini menjadi ajang balas dendam lah ya. Karena kita kemarin juga kalah Monza di Serie A, plus kita habis kalah di Naples, gua rasa ini jadi ajang balas dendam buat Juventus. Paling Juventus itu sih garis besarnya adalah memanfaatkan crossing dari kekurangan dari mereka pada saat mengawal bola-bola crossingnya Monza itu nggak bagus di situ. Gitu aja sih, Rok. Oke, baik kalau gitu. Dari Bang Alvin nih, bagaimana nih melihat jalannya pertandingan nanti akan seperti apa nih? Apakah sama melawan dengan Napoli? Apakah punya prediksi tersendiri nih dari Bang Alvin? Silakan Bang Alvin. Kalau lihat dari tracknya Monza ataupun Juve ya di 5 laga terakhirnya aja, Juve menang 4, kalah 1. Monza itu malah belum pernah di 4 laga terakhirnya dia belum pernah kalah di, kalau nggak salah dari tos-tosan tadi siang sempat ada cari-cari contekan. Kalau nggak salah di Juve selalu menang di menit-menit akhir dengan keunggulan 1-0 itu tadi. Ini yang belum lagi punya sejarah itu, track 5-nya yang Juve cuma menang atau sama Monza ya, skor 1 itu. Gua rasa sih mudah-mudahan Allegri dan skuad Juve punya motivasi lebih ekstra setelah kalah dibantai sama pasukan Napoli. Monza nih bisa jadi bahan baku hantamnya mereka buat bangkitin lagi spiritnya, biar pelampiasan lah ya. Betul, pelampiasannya.
mau nggak mau harus menang sih. Harus menang. Mau nggak mau harus menang. Asli, kalau misalkan kalah ataupun hasilnya kurang baik, ya kita tahu sendiri Tertekan Allegri. pasti posisi hashtag Allegri out mungkin akan terbit lagi di semua sosial media, dan ya Monza sih ini bisa jadi tolak balik buat mukul balik, karena kesempatan buat nyalip Napoli itu ada kemarin kan, buat mangkas Poin. Itu kan bisa bangkitin mental ya kan, pasti buat pemain. Oke, baik. Kesempatan treble sama Liga Malam Jumat. Terganggu Baik. deh jadwal malam Jumatnya Om Afi nih kayaknya. Aman sih, aman. Masih Barjaglinya belum bisa ditinggal. Oke, ada sedikit pertanyaan dari gua buat kalian semua para narasumber. Monza ini seperti beberapa musim ke belakang memang berada di kasta kedua, bahkan kasta ketiga. Dengan datangnya Silvio Berlusconi dan Andrea Galliani dari AC Milan, ex AC Milan, apakah di sini sangat mempengaruhi kualitas pemain yang akan dibawa Monza pada musim kali ini? Sedikit saja dari Bang Jack ini, bagaimana nih? Kalau ngomongin kualitas memang belum ada bintang besar ya, tapi potensial banyak, seperti kayak potensial pemain siapa namanya depan hurufnya dari C itu potensial juga. Jadi rata-rata semuanya potensial, dan yang Capriari menarik ya itu pokoknya dari Caprari. Ya, Caprari lumayan. Sebenarnya lumayan dia. Caprari lumayan. Nah, tapi yang paling mengagetkan adalah Monza ini ternyata Azzurri semua. ini ngumpulin Azzurri. Ya Galliani Berlusconi bukan orang baru ya di Serie A ya. Dia ibaratnya nih kayak lahan kosong ditanam ulang. Mungkin ingin apa namanya, merubah lagi apa yang pernah dia lakukan, kesalahan di Milan, terlalu banyak pemain bintang tapi dia nggak barengin sama pemasukan, akhirnya mereka bangkrut, mereka jual akhirnya kan. Nah jadi mungkin pasti Galliani berpikir nanti menata ulang lagi ya. Cuman kalau dari sisi tim, memang sebenarnya tim ini belum punya nama besar, tapi potensialnya banyak sih. Itu aja sih. Ini pemainnya sih potensial sih. Gue rasa Berlusconi dan Galliani punya spirit waktu membangun Milan, dia ingin bawa lagi ke Monza. Itu sih. Oke. Kalau dari Bang Alvin ini sedikit saja nih, apakah sangat berpengaruh nih dengan datangnya kedua petinggi dari Monza ex Milan ini? Kalau lihat pergerakannya gitu, agak lumayan mengejutkan tuh dari pelatihnya, satu masih muda, ex Juventus juga, Palladino. Pernah dimarahin sama Del Piero waktu lawan Palermo ya kan, gara-gara nggak kasih umpan ke Del Piero. Nah, dan di Monza sendiri kurang lebih ada beberapa pemain ex Juve dan yang masih Juve ya kan, kalau nggak salah deh. Rovella di sana, ada Marone. Ya. Terus ada beberapa pemain yang memang agak lumayan nonjol sih musim ini. Ada Sensi juga kan yang ex Merda, apa dia masih dipinjemin atau? Iya, betul. Waktu di Merda sih Sensi rada menjanjikan, tapi mungkin karena dia cedera waktu itu ya, jadi turun mungkin. Ya dengan adanya Berlusconi dengan spirit, ya bisa jadi bener tuh tadi kata FJK, spiritnya Berlusconi buat bangkitin lagi AC baru. Dia pengen punya AC Monza. Oke, baik. Oke, selanjutnya di sini gue mempersiapkan menindaklanjuti dari materi sebelumnya. Apakah nih Coppa Italia menjadi ajangnya para next gen atau timnya Juventus B nih? Menurut Bang Alvin nih, apakah dari Allegri ini sudah yakin nih untuk memasang semua tim-timnya dari anggota next gen nih? Gimana nih menurut Bang Alvin nih? Kalau menurut gue kayak tadi gue bilang di awal, Coppa ini salah satu kompetisi yang penting juga buat Juve. Jadi kalau misalkan bukan dipaksakan sih, karena memang kebutuhan pemainnya saat ini, kayak kan Juve cedera bisa 11 pemain inti kan, itu yang PR banget ya kan. Sampai semua yang Allegri pasti kebingungan sih pilih pemain.
andai dipaksakan pakai pemain next gen pun pilihannya pasti kan terbatas. Tapi mudah-mudahan musim ini pemain-pemain next gen yang coba di apa dapat kesempatan main di tim senior bisa kasih apa ya, bisa bantu Juve di musim-musim yang akan datang karena pengalaman bisa dimainin di saat ini. Mungkin anak next gen berdoa kali ya, semoga tim inti Juve pada cedera aja udah biar gua dapat main. Oke, baik kalau gitu. Jadi ada istilahnya keuntungan tersendiri ya kalau pemain next gen akan berlaga. Di samping itu juga mereka akan menambah pengalaman atau jam terbang mereka ya di kompetisi tier satunya Italia ya. Iya, jadi kayak seleksi sih ini, kayak seleksi alamnya pemain-pemain muda Juve dari eh, U23 bisa tembus senior atau enggak ya. Seneng sih, lumayan seneng lihat Pagioli, Miretti. Sayang Ropelanya nyebrang ke Monza. Ya mudah-mudahan ada bibit-bibit next gen lagi. Sole udah mulai dapat jam main kan. Ya. Ya, mudah-mudahan next mungkin ke depan Jupe-nya bisa lebih apa ya, si XX next gen-nya ini bisa benar-benar bisa masuk ke tim utama Jupe, nggak cuma di tim U23, bisa jadi bintang nantinya. Oke, baik. Dari Bang Jeki nih, bagaimana nih? Apakah nantinya nih Coppa Italia menjadi ajangnya next gen untuk unjuk gigi nih di dalam skuad intinya Allegri nih? Silakan Bang Jeki nih. Oke, unjuk gigi kayaknya unjuk skill ya. Unjuk skill. Unjuk gigi gini dong. Oke, gue bilang di awal kan Coppa Italia ini sangat penting ya. Cuman tetap ya, ini lawannya kan Monza ya, Monza itu ya bukan Chelsea. Monza itu bukan Real Madrid, Monza itu bukan Barcelona, Monza itu bukan Munchen. Monza itu tetap Monza. Artinya secara kertas, walaupun gua nggak bilang meremehkan, di atas kertas di bawah Juventus. Jadi apakah ini menjadi ajang next gen? Mumpung lawannya masih Monza, iya, mendingan jadi ajang next gen. Tapi nanti kalau di semifinal lawannya Merda atau semifinal lawannya ya siapa, katakanlah Merda lah, mungkin jangan. Tapi kalau untuk lawannya masih Monza, udah mainin aja next gen. Sole mainin, Barbieri mainin, Miretti mainin, Fagioli mainin. Mungkin Iling Junior yang nanti posisinya mirip sama Kostic. Ya ini agak repot nih Iling Junior. Tapi kalau memang memungkinkan formasinya bisa memakai Iling Junior, silakan. Jadi intinya gue mainin aja. Malah ngasih Chiesa istirahat karena ada pertandingan Serie A yang penting sehabis ini melawan Atlanta. Itu penting banget. Karena kita sama Atlanta itu selisih 1 poin. Jadi kalau lo seri atau kalah, kesalip langsung. Sama Merda. Bukan hanya Merda, kesalip sama Atlantanya. Oh iya. Ya, di salib Milan tanpa bertanding itu. Iya, jadi sangat tipis poinnya sama yang ada sama Atlanta. Jadi Atlanta penting, ini penting. Jadi next gen iya. Jadi menurut gue mainin aja next gen. Cuman nanti mungkin ada catatannya. Catatannya adalah kalau mentok, udah masukin semua yang memang dianggap mampu merubah hasil pertandingan. Misalkan Chiesa mainin, Di Maria mainin, gitu. Tapi kalau selama masih mereka masih mengusahakan bisa menciptakan skor, next gen mainin aja gitu. Mungkin next gennya bukan di level yang belum pernah main sama sekali, tapi levelnya yang udah sering main juga sama Juventus kayak Miretti, Fagioli, Iling Junior, Sole, Barbieri mungkin mainin aja karena Cuadrado masih cedera gitu. Termasuk Vlahovic mainin karena memang sehabis cedera supaya mendapatkan lagi pemanasannya. Nggak apa-apa Vlahovic kalau bisa main gitu sih. Balikin sentuhannya. Berarti di sini seperti kata Bang Alfi, bisa jadi Allegri melihat akan menseleksi nih ya ke depannya di musim depan gitu ya kali Bang Jeki ya. Iya, jadi bisa aja. Kita lihat aja. Ya mudah-mudahan ajang next gen ini bukan sekedar dimainin ya, tapi emang menunjukkan kapasitasnya ya. Mudah-mudahan ya. Oke, baik kalau gitu. Untuk selanjutnya di sini gua mempersiapkan di mana ada prediksi line up saat melawan Monza. Apakah nantinya formasi yang akan dibuat oleh Allegri akan sama saat melawan Napoli nih? Menurut Bang Jeki nih, apakah ada pilihan tersendiri kah? Karena di sini dengar-dengar
Allegri tidak akan menemani Juventus karena masih terkena suspend nih. Landucci ya, besok yang Iya, nemenin ya. karena akan ditemani oleh asistennya si Landucci yang akan menemani tim Juventus saat bertanding melawan Monza. Menurut Bang Jack ini, prediksi line up untuk melawan Monza akan seperti apa nih? Apakah sama melawan dengan Napoli? Apakah nanti ada perubahan nih yang sekiranya menjadi lubang saat pas melawan Napoli ini? Silakan. Pastinya formasi 3-5-2 ini akhirnya kemarin diacak-acak ya sama Napoli ya. Dihabisin sama Napoli 5-1. Banyak berita tadi terakhir-terakhir katanya ingin berubah ke 4-3-3. Ya kalau Allegri memang awalnya memang 4-3-3. Allegri itu kan awalnya 4-3-3. Jadi nggak ada masalah balik lagi ke 4-3-3. Mungkin mainin Barbieri bek kanan, bek kirinya jadi Danilo lagi, tengahnya adalah Bremer dengan Gatti misalkan, mainin Gatti. Itu lebih baik menurut gua. Jadi nah nanti permasalahannya adalah tengahnya adalah Miretti, Fagioli dan Locatelli. Tapi kayaknya kemungkinan mudah-mudahan bisa ya. Jadi Rabiot cadangan aja dulu lah. Coppa Italia mah cadangan aja dulu. Kostic tetap main karena Kostic kan gua melihatnya ini kan kita butuh crossingnya Kostic. Kan tadi di awal gue bilang bagaimana perjalanan pertandingan kita butuh crossing. Juventus kalau mau cari skor di Monza ini perbanyak aja peluang crossing. Mereka kesulitan kok untuk menghadapi itu. Nah tinggal depannya sayap kanannya mainin Soli, depannya Di Maria sama Milik masih oke lah. Di Maria harus main aja, orang tinggal 6 bulan lagi. Rugi amat Di Maria cadangin, manfaatin, diperes kalau bisa, jangan kasih istirahat. Nah mungkin jangan Milik ya, mendingan Vlahovic main. Kalau Vlahovic udah bisa main, karena Vlahovic kan buat pemanasan ini jadi ajang pemanasannya Vlahovic. Gue berharap memang Chiesa cadangan aja sih. Chiesa cadangan biar dia fit banget melawan Atalanta nanti. Gitu sih. Itu sih bro. Paling next game yang main ada Barbieri di sana. Miretti sama Fagioli main. Oke, baik. Rabiot cadangan. Jadi ada beberapa pemain yang akan dicadangkan ya untuk menghadapi Atalanta ya. Baik, kalau dari Bang Alvin nih bagaimana melihat prediksi dari line up saat melawan Monza nih? Apakah sependapat dengan Bang Jack ini, apakah punya pendapat tersendiri? Silakan Bang Alvin. Kalau gue sih, gue rasa masih akan tetap pakai 3-5-2. Kayaknya itu belakangnya Bremer, Gatti, Danilo kayaknya kan. Kalau kiri kanan Ciglio, kayaknya Ciglio udah sembuh belum sih? Belum. Masih lama dia. Masih lama ya. Ya Kostic tengahnya mungkin Miretti, Paredes. Ya Di Maria pasti Kean sih yang dipainin kayaknya. Feeling sih gitu. Masih hampir sama dengan formasi yang terjadi saat melawan Napoli ya. Kayaknya. Kalaupun ada kejutan mungkin ya itu pasti mainin Chiesa atau Locatelli, Rabiot. Karena ini Coppa pasti Perin kan kalau kiper kan. Oke, baik. Jadi Perin maju ya. Jadi kalau Coppa pasti Perin kan dari belakang. Bremer, Gatti boleh dicoba lah, Danilo. Ya, nggak jauh beda masih. Landucci suka punya kejutan sih biasanya. Kalau mainnya nerapinnya cakep bisa di atas 2 biasa golnya. Tapi sekalinya sekalinya busuk ya bisa amblas sih. Mudah-mudahan besok sih racikannya bagus. Gua ngarep Milik sih di depan sama Di Maria. Oke, baik. Gue ingin bertanya ke Bang Jeki dan Bang Alfi. Apakah ada sedikit perbedaan karakter nih, gaya permainan dari Landucci dengan Allegri nih? Karena seperti yang udah beberapa pertandingan dilalui oleh Juventus, dipimpin oleh Landucci, itu sangat berbeda jauh. Walaupun beliau juga menerima instruksi juga dari Allegri nih. Silakan Bang Jeki nih pendapatnya. Ya Landucci memang waktu itu kan menjadi historis, menjadi euforia waktu dia bisa comeback lawan Roma tuh. Itu kan yang mimpin Landucci.
itu namanya menjadi naik. Cuman di game kapan gitu Landucci juga kalah sama Juventus. Jadi betul. jadi ya nggak bisa dibilang biar bagaimanapun Landucci menang atau Landucci kalah, tetap Juventus yang dilihat Allegri, bukan Landucci. Karena Landucci anak buahnya Allegri. Jadi apapun yang terjadi, yang dilihat sama Juventus adalah walaupun fans melihat ini kerjaannya Landucci, ya fans mah tetap fans ya. Tapi kan manajemen punya mata sendiri, punya penilaian sendiri. Jadi apapun yang terjadi nanti mau menang atau kalah, yang tetap dapat nama bagus di mata manajemen ya tetap Landucci, tetap Allegri. Iya. Walaupun di mata fans mungkin, wah Landucci lebih ini, lebih itu, lebih ini ya, ya itu sah-sah aja. Namanya fans kan sifatnya kan netral ya, bukan netral, maksudnya apapun bisa diungkapkan oleh fans. Jadi nggak ada istilah batasan kan. Kalau fans kan nggak ada batasan, ada yang bisa bilang Allegri bagus, ada yang bisa bilang Allegri nggak bagus kan gitu. Nah, tapi kan yang terpenting di sini adalah manajemen melihatnya tim ini tetap Allegri yang bertanggung jawab. Jadi buat gua walaupun nanti Landucci misalkan udah nih Landucci akhirnya bagus, ya tetap Allegri yang akhirnya bertahan juga kan. Iya, benar. Sama aja gitu. Jadi lu berharap Landucci bagus, ya tetap Allegri yang dinilai sama manajemen sih, gitu. Oke, baik. Dari Bang Alvin nih sedikit saja nih, apakah sama dengan pendapatnya Bang Jack ini melihat Landucci dengan Allegri, apakah tetap Allegri sebagai head coach atau pelatih kepala, jadi yang tetap dilihat oleh manajemen nih? Gimana nih menurut Bang Alvin? Ya, gue sih sepakat sama Captain Jackie nih. Memang pasti ujungnya Allegri. Mau gimana pun, sebagus apapun Landucci bawa tim ini nanti di pertandingan, tetap Landucci jalanin instruksinya Allegri. Jadi karena dia kan asistennya Allegri, udah pasti polanya Allegri yang dipakai. Mungkin pilihan pemain juga nggak bakal Landucci yang pilih, tapi tetap Allegri yang pilih pemain, siapa yang main, siapa yang diganti. Si Landucci ini hanya sosok yang berada di pinggir lapangannya aja sih. Kalau skema dan lain sebagainya, gue rasa tetap Allegri sih. Karena kan Allegri sebagai head coach-nya. Gitu sih kalau gue. Siap. Oke, baik. Untuk selanjutnya di sini gue mempersiapkan materi di mana rumor nih, beberapa media ternama di Italia sudah menginformasikan ada 13 pemain Juventus yang akan bertahan nih. Mulai dari Szczęsny hingga Vlahovic nih. Menurut kalian nih, apakah di sini sudah menjadi istilahnya keinginan kalian nih dengan 13 pemain akan bertahan ini? Sudah setujukah? Apakah punya pendapat lain nih? Kira-kira siapa aja pemain yang menurut Bang Alfi dan Bang Jeki kira-kira akan dibuang, akan yang tetap bertahan? Gimana nih menurut Bang Alfi dulu nih, silakan. Dari 13 ini yang isu 13 pemain itu ya? Iya. Apakah punya pendapat lain kah? Istilahnya kayaknya nih Kostic kurang bagus nih, kayaknya Pogba kurang bagus nih. Tapi kalau dari Bang Alfi ini sendiri ada pendapat lain kah? Kira-kira dari luar? Kalau Pogba karena pure musim ini gue belum pernah lihat dia main bareng Juve, maksudnya di pertandingan resmi gue juga belum bisa komen apa-apa. Maksudnya si Pogba ini memang dulu bagus di Juve, tapi apakah ketika dia comeback sekarang bisa kasih energi atau bisa ngasih perubahan buat Juve, kita juga nggak tahu. Untuk Vlahovic harga memang terlalu, kemahalan mungkin kemarin ya. Kemahalan. Karena gua ngerasa sih di musim ini Juve tuh kekurangan icon. Itu yang gua rasain sih, kayak nggak ada panutan di dalam tim gitu. Terakhir Chiellini nggak ada, ya Bonucci kayak jadi Bonucci itu kayak nggak kelihatan kayak nggak bisa ngangkat teman-teman juniornya gitu. Jadi kayak sama dia malah ke bawah. Jadi yang gua sayangin sih di situ, Bonucci-nya jadi nggak kelihatan, malah dia malah yang nongol jadi sosok di sana Danilo dibanding Bonucci kan, sebagai yang bisa ngebawa tim gitu. Dibanding Bonucci malah Danilo yang nonjol.
ya Danilo bertahan masih oke sih musim depan. Ya gue berharap sih Miretti, Pagioli, Ropella bisa duet di musim depan di lini tengah, sama Chiesa balik lagi sentuhannya. Mungkin Iling bisa cover Chiesa. Tapi dari menurut Bang Alfi nih, pemain mana aja yang akan dibuang nih dari Juventus? Prediksinya kira-kira siapa aja nih? Dari yang 13 ini atau yang enggak, yang di luar dari ini siapa aja? Gue ya udah pasti kan Rabiot. Rabiot kayaknya nggak perpanjang kayaknya kan. Iya. Cuadrado kayaknya nggak perpanjang. Alejandro kayaknya nggak perpanjang. Terus agak lumayan banyak sih memang, kalau Kean juga kayaknya nggak diperpanjang ya. Nggak masalah. Iya. Ya antara itu sih. McKennie. Gue nggak tahu kenapa, bingung gue. Dari Bang Jack ini bagaimana ya? Menurut isu 13 pemain yang akan bertahan di Juventus musim depan, apakah menurut Bang Jack ini punya pendapat tersendiri nih? Silakan dari Bang Jack ini. Ini isu ini dari La Gazzetta dello Sport. Ya, kalau dia yang ngeluarin datanya belum reliable ya. Nggak seperti, mungkin kalau ini yang ngomong adalah Nicolas Kira, atau yang ngomong adalah Romeo Agesti, atau yang ngomong Tutto Sport, ini gua rasa bisa diamini bahwa ini yang akan bertahan. Tapi ini kan hanya prediksi, isu-isu. Kayaknya nggak mungkin. Pertama adalah De Sciglio bakal dilepas gitu aja, orang kemarin baru memperpanjang kontrak. De Sciglio ini kan manut cadangan ya nggak neko-neko, nggak yang apa namanya, gue harus banget punya jam bermain, nggak. Jadi kayaknya nggak mungkin. Dan Allegri suka dengan De Sciglio, jadi kayaknya De Sciglio masih tetap stay. Kedua adalah Gatti. Aneh juga Gatti kenapa nggak bertahan. Padahal Gatti untuk pelapis back juga masih bagus, dan dia butuh juga waktu yang artinya lu mau siapa? Mau Bonucci kan nggak mungkin. Rugani. Ya Rugani gua rasa dia akan cabut ya, karena Rugani umurnya memang menuntut dia harus main reguler. Kayak kalau Gatti gue ngelihatnya dia tidak main reguler pun masih bisa menerima gitu loh. Nah, nanti kan back musim depan pasti Danilo nih kayaknya back tengah. Ke sampingnya adalah Bremer. Nah, otomatis pelapisnya paling nggak yang lebih masuk akal Gatti, karena dia udah bersama Juve 1 tahun, dan gua rasa Gatti musim depan akan lebih baik lagi gitu loh. Jadi kayaknya Gatti nggak mungkin cabut lah. Gatti, De Sciglio nggak mungkin cabut. Nah, Sole mungkin cabut. Nah, yang justru yang menurut gua di sini adalah pemain muda yang kemungkinan besar di luar, Iling Junior bisa jadi, karena Iling Junior ini kalau misal ini kan pemain berbakat ya. Tapi kalau dia nggak masuk line up, nah ini kan sayang juga kalau di cadangan. Mendingan langsung aja di klub-klub yang dia bisa jadi line up utama. Jadi nyampe-nyampe langsung bagus. Ya buktinya Fagioli kan waktu itu di Cremonese line up utama, terus masuk ke Juventus masih bagus lagi. Nah Miretti mungkin juga bisa di loan, karena kan sampai akhir musim kita lihat lah Miretti kalau misalkan masih banyak jatuhnya dibanding gol sama asisnya, bisa aja di loan. Oh, punya adik. Ya gitu. Jadi tetap yang bertahan ini belum tentu segini jumlahnya, bisa jadi bertambah. Nah, adapun yang pasti cabut, kemungkinan yang pasti cabut adalah Cuadrado cabut, terus si Sandro cabut, Rugani cabut. Nah, itu ya. Di Maria cabut. Paredes kemungkinan cabut. Nah, ini juga nggak ada milik, nggak mungkin orang milik mau dibeli kok, nggak ada milik. Ini kan milik pasti bertahan juga kan. Ini kan nggak ada daftar nama milik di sini, benar nggak? Ya, betul. Nah, milik pasti bertahan. Nah, khusus buat Rabiot ya. Rabiot tuh begini. Buat gua, Rabiot diperpanjang nggak masalah kalau Allegri masih memang menjadi pelatih sampai kontraknya habis. Cuman kalau misalkan Juve masih berpikir pelatih lain, lu jangan perpanjang Rabiot. Kenapa? Karena hanya Allegri yang melihat Rabiot menjadi pondasinya gitu loh. Takutnya ketika lu udah perpanjang Rabiot dengan gaji tinggi, pas ganti pelatih, Rabiot ini gak kepake sama pelatih baru gitu loh. Sayang-sayang duitnya ya. Iya, jadi manajemen harus berpikirnya adalah lu sama Allegri stick together sampai kontraknya habis atau enggak. Kalau lu memang meyakinkan stick together sampai habis, sampai kontraknya habis, lu perpanjang Rabiot nggak masalah. Tapi kalau misalkan gue masih
masih 50-50 lah sama Allegri sampai akhir musim. Ya mendingan nggak usah perpanjang Rabiot. Takutnya lu perpanjang Rabiot, lu pecat Allegri. Ini Rabiot udah keburu gajinya gede. Iya. Nah terus pelatih barunya nggak ngelihat Rabiot sebagai solusi, Rabiot sebagai pondasi. Ya udah rugi Juventus. Oke, kalau gitu. Jadi Rabiot ini kaitannya sama Allegri karena hanya Allegri lah yang melihat Rabiot pondasi gitu. Berarti kunciannya Rabiot di Allegri. Oh iya jelas. Toh berarti kalau misalnya Conte, entah Zidane masuk belum tentu ya Rabiot itu akan menjadi pondasinya mereka ya. Ya belum tentu. Nah itu yang jadi masalah kan. Pas Iya. belum tentu keburu dia udah perpanjang kontrak gajinya tinggi. Mubazir nantinya. Iya gitu loh. Kecuali Juventus sudah apapun yang terjadi musim depan tetap Allegri. 2 musim lagi tetap Allegri. Ya udah lu perpanjang Rabiot nggak masalah. Gitu. Oke, baik kalau gitu. Baik, selanjutnya di sini gue menyiapkan materi. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu. Di mana Juventus dari situs resminya, terutama di Twitter, menginformasikan nih bagi para fans di Indonesia karena akan ada event Meet Up Legend, di mana di situ ada David Trezeguet yang akan datang ke Lipo Mall Kemang nih. Mulai dari tanggal 27 hingga 29 Januari. Yang di sana katanya akan melihat trofi-trofi Juventus yang akan dipamerkan di mall tersebut, beserta dengan bertemu dengan legend Juventus yaitu David Trezeguet. Gimana nih menurut kalian nih, pada datang nggak nih pada event kali ini nih? Karena kan jarang-jarang nih sekelas Juventus terakhir 2014 ya kalau nggak salah ya. Ya, 2014. Ya, 2014 hingga sampai saat ini belum datang kembali nih. Menurut Bang Jack ini, dengan adanya event tersendiri kali ini nih bagaimana nih? Seneng nggak? Apakah mau datang nggak? Kayak gitu kan. Silakan nih Bang Jack ini. Ya seneng ya, senengnya gini, berarti Juventus ini di Indonesia masih dianggap sama Juventus, artinya masih sebuah kontribusi yang menurut Juventus masih bagus. Buktinya dia datang walaupun hanya sebatas pameran, sebatas meet and greet, artinya masih diperhitungkan lah ya. Masih diperhitungkan. Jadi gue merasa melihat Juventus masih melihat Indonesia masih punya kontribusi terhadap Juventus fansnya, walaupun harusnya kan Juventus kan datang 2014 setelah Scudetto segala macam. Ini kan situasinya Juventusnya lagi lagi carut marut ya. Ya lagi 0 trofi. Carut marut banget sih, nggak, artinya suasananya nggak yang sebaik waktu di tahun 2014 lah ya. Nah, jadi gue melihatnya adalah senang bahwa Juventus itu masih melihat Indonesia sebagai kontribusi, fansnya masih dianggap, mereka mendekatkan lagi, mengadakan pameran, workshop seperti ini. Bagus sih, gue bakal datang sih. Apalagi nanti kan kalau nggak salah ada nobarnya ya. Nah, yeah. Gue udah lama juga nggak ngerasain nobar segambreng-gambreng orang. Jadi gue kayaknya datang. Gue akan datang mungkin di jadwal yang ada nobar Monzanya, gue datang sih. Gitu melihat ya ininya ya. Ya mereka mempersiapkan untuk fans, masa kita nggak jamu sih kan gitu. Oke, baik. Bang Alvin nih, gimana melihat dari event kali ini nih? Seneng nggak? Pengen datang nggak? Kayak gitu kan? Lumayan kejutan. Ya. Udah pasti apa karena infonya itu bukan yang jauh-jauh hari kayak waktu 2014 kan. Kalau 2014 kan kita masih bisa spare waktu dan lain sebagainya. Kalau ini mah kan baru di bulan ini juga, ternyata akhir bulan. Ya lumayan menunggu momen, pengen datang, tapi menunggu momen tanggal muda gitu ya. Enggak, gua pengen datangnya di pas yang nobar. Cuman nobar itu kan tanggal 29 ya. Iya, hari Minggunya jam 9 sih nobar. Nah, itu dia, makanya kita harus cuti mau tidak mau, makanya masih ada kirim nih dapat cuti apa enggak. Iya, oke. Jadi gua pakai baju ini kayaknya. Woi, Monza. Ya baiklah. Ya gimana, silakan. Ada yang tambahkan lagi? Ya, sampai ketemu nanti di sana. Oke, mantap Om Afi. Baik kalau gitu.
Baik, untuk dari gua mungkin saat ini cukup segitu saja karena mungkin kita tunggu ya di tanggal 27 hingga 29 kita bisa bertemu di sana. Barangkali ada para fans suara Juventini yang bisa ikut bareng nonton ya kan, melihat David Trezeguet ngomong-ngomong ya kan, terus melihat trofi Piala Champion, terus Liga Italia maupun Coppa Italia yang kemungkinan akan dibawa dan akan dipamerkan di Lipoma Kemang ya kalau nggak salah nanti di Jakarta Selatan. Ya kita tunggu saja nih karena di akhir bulan biasanya akan ada door prize ini ya kan. Sekaligus ngelihat juga, Rob, fans Juventus itu udah bapak-bapak semua apa masih ada nih yang bocil-bocil nih? Tapi kayaknya bocil kurang deh. Iya, kita harus lihat nih Om Afi, ya kan? Bener. Karena kebanyakan Juventus ini yang seumuran Om Afi semua. Gitu, nggak ada lagi yang bocil-bocil banyak Liga Inggris. Benar. Berarti generasi Z itu rata-rata IPL ya. Iya, makanya kita lihat banyak kah generasi-generasi yang seumuran gua gitu maksudnya. Oke, baik. Sampai di sini dulu materi kita kali ini di Suara Juventus ini. Mudah-mudahan kali ini bisa menginformasikan dan mengedukasi bagi para Suara Juventus ini beberapa terupdate dari info dari Juventus. Akhir kata dari gua, oh ya, jangan lupa nih, tetap di komen, di like, dan di subscribe ya. Jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian karena biar kami terus berkembang, channel Suara Juventus ini bisa menginformasikan yang terbaik untuk bagi kalian. Akhir kata dari gue terima kasih. Terima kasih juga buat Bang Jeki dan Bang Alfi. Sehat selalu. Sampai ketemu di event tanggal 27 sampai 29. Akhir kata dari gue, Vino alla fine, Forza Juventus.